Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat kayaknya. Baru pertama ya. Pemanasan dulu. Saya ulangi sekali lagi supaya yang semangat ya, Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatid, segenap pengurus DKM Masjid Raya Al-Mukhlisin, para jamaah sholat isya dan dilanjut sholat raweh yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di masjid ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat isya berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa lanjutkan dengan sholat raweh berjamaah. Alhamdulillah, karena ini sudah kita nantikan dari 3 bulan yang lalu. Dari bulan Rajab, Sya'ban, kita sudah berdoa kepada Allah supaya kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Setiap hari telinga kita mendengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ini sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah ketemu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentunya ada beberapa hal yang akan kita dapatkan. Allah menurunkan keberkahan, Allah menurunkan banyak pahala, Allah menurunkan banyak keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Tentunya keberkahan, keistimewaan, dan pahala-pahala itu tentunya akan kita dapati kalau kita mengikuti apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak gratis. Jadi kita dapat berkah, dapat pahala, dapat keistimewaan. Ini tidak cuma-cuma, tetapi ada yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Apa? Yaitu kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Sesuai apa yang difirmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam. Ayat ini sudah banyak kita hafal, ayat ini sudah sering kita dengar, tetapi mari kita pahami ayat ini supaya kita benar-benar paham. Kalau kita sudah paham, kita amalkan apa yang terkandung dalam ayat ini, insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di situ ada sebuah panggilan yang ditentukan, yang dikhususkan bagi orang yang beriman. Untuk apa Allah memanggil orang yang beriman? Tentunya ada satu hal yang penting, yaitu untuk dikasih informasi, dikasih kewajiban, yaitu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba, kata-kata kutiba ini furido. Kutiba ini kalau dilihat dari segi bahasa, dari kata-kata ba. Kata ba ini menulis, tapi di situ dimaknai furido, telah diwajibkan. Kenapa kata-katanya pakai kutiba bukan pakai furido? Perlu diketahui para jamaah, puasa ini adalah kewajiban tahunan. Puasa kewajiban tahunan. Ya, karena kewajiban tahunan, takut kalau lupa ditulis. Ditulis di mana? Di Al-Qur'an. Makanya ini keluarnya ayat ini setahun sekali. Ya, Allah tahu kemampuan otak kita ini cepat lupa. Kata bahasa wetannya, kita kalau ngaji itu hasilnya barlen, nek bubar kelalen. Makanya ini karena tahunan, maka katanya kutiba, ditulis, diwajibkan supaya tidak apa? Lupa. Karena tipe manusia itu macam-macam Bapak. Ada tipe yang kayak ember. Ember itu kalau dikasih air segayung itu set masuk semua, nggak ada yang tumpah. Ini menandakan otak seseorang itu cerdas, ya. Kalau cerdas diterangin sekali langsung paham, tidak lupalah. Ada yang begitu orang itu. Ada tipe yang kedua kayak botol aqua, ya, dikasih air segayung, seret, lumayan banyak yang masuk, tetapi juga ada yang tumpah. Ini tandanya orang itu sedang. Ya, cerdas yang enggak, goblok ya tidak. Nah, ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini kayak botol minyak angin. Tahu botol minyak angin? Kayak botol PPO tahu? Tahu ya? Nah, ini kalau kita kasih air segayung set, ini jarang, tidak ada yang masuk airnya. Wes bablas airnya, nggak ada yang masuk. Ini tipe orang yang tadi itu barlen, kalau bubar kelalen. Ngaji mah ngaji, datang mah datang, tetapi diterangin memang tipenya seperti itu, susah masuknya. Maka dari itu Allah memakai kata-kata kutiba, bukan kata-kata furido. Kalau sholat ya karena kegiatan apa harian ya wajib, pakai kata-katanya ya fardu. Tapi kalau puasa karena ini kegiatan tahunan, kewajiban tahunan, supaya ditulis karena tidak apa? Karena supaya tidak lupa. Nah, apa yang diwajibkan? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Apa itu puasa? Puasa di dalam kitab fikih diterangkan secara istilah, puasa itu adalah imsaku mahsusin min sahsin mahsusin fi waktin mahsusin bisyaraito. Puasa itu adalah mencegah sesuatu yang telah ditentukan terhadap orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Itu namanya puasa. Saya ulangi lagi ya. Puasa adalah mencegah sesuatu yang telah ditentukan
terhadap orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Ada 3 hal ya. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan? Karena saya pengen jamaah ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau sampai ibadah kita nggak diterima oleh Allah, kita akan capek sendiri. Nah, ibadah yang diterima itu apabila kita dasari dengan ilmu pengetahuan. Kata ulama, wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka mengamalkan ibadah tersebut hukumnya mardud. Mardud itu la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pahami puasa ini untuk malam ini, karena kita insya Allah besok pagi kita akan melakukan ibadah puasa. Jadi ada 3 hal tadi. Mencegah sesuatu yang dikhususkan, yang ditentukan. Apa itu? Mulai perkara yang membatalkan puasa. Banyak perkara yang membatalkan puasa. Yang jelas secara umum yang tidak boleh kita lakukan adalah kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Nah, ini yang penting. Niat ini yang penting Bapak Ibu. Ya, niat puasa ini harus dilakukan pada malam hari. Makanya ada traweh. Kalau traweh ini biasa nanti imam ngajak niat bareng. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya, saya ulangi lagi, niat tempatnya di hati, bukan di lesan. Makanya kalau niat itu tempatnya di hati, maka perlu konsentrasi. Jangan seenaknya sendiri. Saya kalau lihat jamaah-jamaah di sana itu kalau niat itu seenaknya sendiri. Imamnya belum selesai udah pada kabur. Itu Pak di sana. Ya. Nawaitu somagoti an atai. Niat kok sambil kelipet sajadah. Niat kok sambil jalan-jalan. Niat kok sambil nyeri sendal. Ya enggak bisa. Niat itu harus khusyuk, ya. Nawaitu somagoti an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardlillahi taala. Kita harus khusyuk. Masukkan niat dalam hati. Saya niat puasa Ramadan untuk besok hari fardlillahi. Yang bicara hatinya, bukan lesannya. Ini saya ingatkan. Dan itu harus dilakukan di malam hari, bukan nanti setelah subuh. Kalau niatnya setelah subuh, puasanya tidak sah. Paham ya? Ini tentang niat. Jadi mencegah sesuatu yang telah ditentukan terhadap orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Ada 3 hal pelajaran. Yang pertama, minimal yang bisa kita ambil adalah setelah kita puasa nanti kita akan punya sikap disiplin. Disiplin apa? Pertama, disiplin ilmu. Ya, saya katakan disiplin ilmu karena kita harus mempelajari semua ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Dan ini kalau kita nggak punya disiplin ilmu, tidak bakal kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Ini disiplin ilmu. Seorang muslim wajib disiplin ilmu. Jangan sampai kita orang muslim tidak punya ilmu. Gara-gara Indonesia dulu banyak gampang dijajah karena dulu orang-orang dulu itu kurang disiplin ilmu. Sekarang kita sudah merdeka, jangan sampai kita terjajah kembali gara-gara kita tidak disiplin ilmu. Karena jajahnya zaman sekarang tuh beda dengan dahulu. Kalau dulu tuh jajahnya pakai senjata, kalau sekarang jajahnya orang-orang Yahudi tuh jajahnya pakai pemikiran. Dihancurkan pemikiran kita
disediai HP, disediai tempat-tempat yang enak, disediain hal-hal yang bisa melalaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari kita ini masih dijajah oleh orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan punya disiplin sikap. Karena terhadap orang yang telah ditentukan itu akan melahirkan disiplin sikap. Orang yang sudah puasa, orang yang puasanya bagus, maka akan timbul disiplin sikap. Sikapnya mesti sikapnya bagus. Orang kalau sudah puasanya jadi, mesti akhlaknya bagus. Gak ada orang yang rajin puasa akhlaknya gak bagus. Mesti kalau orang itu puasanya bagus, akhlaknya mesti bagus. Yang ketiga, kita fi waktin maksusin, kita akan punya disiplin waktu. Waktu ini sangat penting. Apabila kita tidak bisa menghargai waktu, maka waktu itu akan menghantam kita sendiri. Kata pepatah Arab mengatakan al waktu kasyif, waktu bagaikan pedang. Apabila kita tidak bisa menggunakan pedang itu, maka pedang itu akan menghantam kita sendiri. Ya, ini. Maka mari kita gunakan waktu puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, kita gunakan untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Kita pergunakan banyak-banyak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Mentang-mentang ada sebuah keterangan tidurnya orang puasa itu ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, itu dipakai dasar. Tidurnya orang puasa kan ibadah, mulai pagi sampai sore tidur terus. Ya, tidak memperhatikan waktu. Sayang. Karena apa? Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Ya, sampai 700 kali lipat. Misalnya kok kita baca Quran satu huruf saja, baca Quran satu huruf, ini kalau hari biasa pahalanya 10. Kalau hari puasa Ramadan sampai 700 kali lipat. Ya, jadi kalau baca Yasin berapa huruf? 2 huruf. 2 huruf kali 10 kali 700. Oh, udah berapa tuh? Banyak kan? Nah, makanya kalau kita nggak gunakan, kita akan rugi. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi ada 3 disiplin yang harus kita kita kerjakan di bulan puasa ini. Satu, disiplin apa tadi? Disiplin ilmu. Silakan datangi majelis taklim, majelis ilmu. Kan banyak tuh kadang-kadang menjelang buka puasa banyak majelis ilmu, ya. Di Traweh ada kultum, itu dalam rangka kita disiplin ilmu. Kedua, disiplin sikap. Jaga sikap kita karena kita sedang berpuasa. 3, disiplin waktu. Jangan buang, jangan kita sia-siakan waktu yang ada dalam bulan suci Ramadan. Makanya pantas kata Allah, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang paling sukses. Orang yang paling sukses dunia akhirat itu orang yang bertakwa. Kalau baru banyak rezeki dunia saja, banyak harta saja, ini belum sukses namanya, Pak. Ya, orang dikatakan sukses itu apabila dunianya bagus, akhiratnya juga bagus. Sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, itu namanya sukses. Makanya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
bukan orang yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang paling bertakwa. Lah untuk menuju ke sana ini bukan semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus perlu perjuangan, baik berjuang untuk duniawi maupun berjuang untuk ukhrawi. Jadi berjuangnya double, Pak. Jadi ya untuk dunia kita berjuang, untuk akhirat juga kita harus berjuang. Kalau kita pengen mendapatkan la'allakum takun. Itu ya. Jadi masalah puasa ini bukan hal yang baru, bukan kita-kita saja ini, tapi zaman Nabi Adam sudah ada kewajiban puasa. Dan orang puasa ini insya Allah akan mendapatkan hal yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah kultum pada malam hari ini. Selanjutnya saya mewakili dari takmir masjid menyampaikan 3 hal. Yang pertama, beliau menyampaikan salam takdim kepada para jamaah sekalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari takmir masjid, ya. Ini supaya Bapak Ibu menerima salam takdimnya dari ketua takmir masjidnya. Yang kedua, takmir mohon maaf atas mungkin ya kekurang nyamanan tempat ibadahnya. Kalau ada kekurangan ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kami selaku takmir mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama niat untuk memakmurkan Masjid Raya Al Mukhlisin ini yang sudah dibangun bersama. Yuk kita ramekan, kita kita dakwah bersama untuk meramaikan, memakmurkan Masjid Raya Al Mukhlisin, tentunya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, mulai jamaah sholat 5 waktunya, mulai sholat tarawehnya, mulai tadarusnya, ya, dan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Yuk kita dukung supaya masjid ini benar-benar makmur dan sesuai dengan tujuan para pendiri-pendiri dahulu, karena masjid ini dibangun untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah beramal di masjid ini Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi ibadahnya. Amin Allahumma amin. Kalau memang sudah meninggal ya mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan menerima semua amal-amalnya. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.